kita akan bercahaya dengan membaca Al-Quran. Hati kita akan bercahaya dengan mendirikan salat yang benar. Hati kita akan bercahaya dengan berbuat kebaikan. Maka di sini saya ketika berangkat ke masjid selalu membaca, Ya Allah, berilah cahaya di hatiku. Kemudian berilah cahaya di lisanku. Karena kita ketahui lidah ini tidak bertulang, maka kita selalu berdoa agar diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan menyampaikan kata-kata yang merusak daripada dalam kebaikan kita. Kemudian Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Inna fi dzalika laayatil lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu fal hijarah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tuku-tuku sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, senantiasa kita memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita mampu memenuhi panggilan Allah. Dalam satu pekan Allah mewajibkan kepada seluruh kaum muslimin untuk melaksanakan salat Jumat. Merupakan panggilan Allah dalam bentuk pekan bagi kita seluruh kaum muslimin. Dan sebelumnya juga Allah telah memanggil kita dalam bentuk jam. Dalam 24 jam Allah memanggil kita 5 kali. Pada hari ini, pada kesempatan ini Allah memanggil kita dalam bentuk pekan. Dan Allah memanggil kita juga dalam bentuk bulanan. Dalam 12 bulan Allah memanggil kita untuk berpuasa. Begitu juga Allah memanggil kita dalam bentuk tahun. Apabila kita mampu berpuasa untuk melaksanakan ibadah haji. Kenapa Allah memanggil kita dalam bentuk jam, dalam bentuk pekan, dalam bentuk bulanan, dalam bentuk tahun? Sebelum Allah memanggil dalam bentuk akhir. Apabila Allah telah membentuk dan memanggil dalam bentuk akhir, maka tidak berguna lagi panggilan dalam bentuk tersebut. Karena kita makhluk yang bernyawa, maka Allah pasti memanggil kita dalam bentuk akhir. Maka selalu kita memuji dan bersyukur kepada Allah. Allah memberi hidayah kepada kita memenuhi untuk salat Jumat. Kemudian salawat dengan salam semoga Allah menyampaikan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan kepada sahabat beliau sekalian. Kemudian yang kami muliakan Abu Imam Syekh, Badan Kemakmuran Masjid, tungku-tungku sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah.
Dalam kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan beberapa hal, terutama sekali menyangkut dengan beberapa pesan daripada Badan Kemakmuran Masjid, dan kita melihat beberapa hal. Yang terutama sekali, barusan dalam mukadimah tersebut saya membaca surat An-Nisa ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang maknanya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangan, Hawa, dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya kamu saling meminta, dan perihalalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Di sini kita melihat yang perlu kita tekankan adalah ittaqu rabbakum. Bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Di sini kita mengajak kita semua agar betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa sama dengan takut atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa tersebut bukan takut seperti kepada binatang buas, kan takut kepada harimau, kan takut kepada ular, dan kan takut kepada binatang-binatang lainnya. Tapi takut di sini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Khatib mengajak kita semua agar betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan mendekatkan diri kepada Allah, sama dengan mendekatkan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini akan saya menyampaikan sama dengan membuat hubungan dengan Allah dan membuat hubungan dengan manusia. Di sini akan kita melihat bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa, orang yang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beriman kepada yang gaib. Kita ketahui bahawa rukun iman percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada malaikat. Di sini mendadakan bahawa Allah menciptakan bumi dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendirikan solat. Jadi orang yang dekat dengan Allah, bertakwa kepada Allah, yaitu orang tersebut mendirikan solat. Di sini kita melihat fenomena atau keadaan yang terjadi dan apa yang kami lakukan, survei kecil-kecilan, atau bisa kita melihat dalam keadaan jamaah kita sendiri, atau bisa kita mengukur sendiri apakah yang kita laksanakan salat tersebut sesuai dengan tuntunan salat, atau hanya kita melihat saja. Apa yang orang pernah melaksanakan salat, kita tidak pernah belajar bagaimana dengan tuntunan salat. Yang kecil saja atau yang masalah sunat saja,
kita melihat saudara-saudara kita, adik-adik kita di sini, ketika takbiratul ihram yang disunnahkan kepada kita, tangan kita, telapak tangan kita menghadap kiblat dan ibu jari kita kena daripada ujung telinga. Menunjukkan di sini itulah sesuai dengan tuntunan. Maka apabila kita melihat fenomena sekarang, apa yang terjadi? Maka kami mengajak kita semua agar betul-betul kita dalam melaksanakan salat sesuai dengan tuntunan salat, agar betul-betul kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, banyak sekali anak-anak sekarang sering sekali meninggalkan doa iftitah. Bagaimana kami mengetahui bahawa sering sekali anak-anak sekarang meninggalkan doa iftitah? Ketika ada bimbingan, kami mengajak calon pengantin, lintu baru dan dara baru, untuk membaca doa takbiratul ihram. Itu banyak sekali yang salah. Lebih-lebih bagi perempuan, itu banyak sekali terbalik pembacaannya. Maka kami mengajak orang tua daripada kita semua bagaimana mengajak anak-anak kita agar betul-betul memahami bagaimana tuntunan salat yang benar. Maka ketika ada majlis taklim dan pengajian, maka kita arahkan, kita ajak anak kita. Kemudian yang selanjutnya, sering juga sekali ditinggalkan oleh anak-anak membaca ta'awud ketika memulai Al-Fatihah. Kemudian juga banyak sekali ditinggalkan oleh anak-anak kita sekarang membaca ayat setelah Al-Fatihah. Walaupun satu ayat atau beberapa surat, itu banyak sekali ditinggalkan. Kemudian yang banyak sekali ditinggalkan lagi oleh pasangan yang hendak nikah dan wali, doa setelah selawat dalam salat. Dari Allahumma salli ala Muhammad sampai fil alamina innaka hamidum majid, itu hampir tidak ada calon lintu baru yang membaca doa setelah selawat. Apabila kita sodorkan doa setelah selawat, Allahumma firli maqaddamtu wa ma akhartu, tidak pernah mendengar sama sekali. Kemudian kita sodorkan doa lagi, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, tidak pernah mendengar. Itu fenomena yang terjadi bagi pasangan yang hendak menikah dengan urang Aceh, urang Pasir asli, urang Perlak, kerajaan Perlak sendiri. Itu belum kita bicarakan mahasiswa yang dari luar daripada Aceh. Yang daripada luar Aceh itu kedapatan tidak bisa baca doa dalam bentuk bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Bagaimana doa menghilangkan hada besar, Hanjit Manoraya, itu banyak di luar daripada Aceh. Maka kita mengajak anak-anak kita agar betul-betul belajar bagaimana salat sesuai dengan tuntunan, bukan melihat orang lain, bukan ikut-ikutan. Maka di sini kami mengajak agar betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri daripada salah satu daripada orang yang bertakwa adalah mendirikan salat yang benar. Maka mengajak kita semua untuk betul-betul belajar salat sesuai dengan fikih. Kemudian ciri-ciri orang yang bertakwa membayar zakat. Kemudian wakaf, infak dan sedekah. Di sini masjid kita lagi membangun dan sangat membutuhkan. Juga MC juga mengingatkan kita juga tadi bahawa kita sangat membutuhkan. Urang cik kitanya yang kagua ba Allah dari segolom tun 1998 sudah berusaha untuk mengadakan tanah, ingin mendirikan masjid, tapi urang cik kitanya hanya sempat dilaksanakan salat Jumaat. Namun mereka telah
berusaha sekuat tenaga, harta untuk membebaskan atau membeli tanah ini sebagai wakaf agar dapat didirikan masjid yang Banur yang kita cintai. Maka kita di sini melanjutkan daripada urun ci igatanyo yang kagak sediakan tanah, maka mari kita ramai agar betul-betul doa tersebut mengalir kepada urun ci igatanyo, bahawa masjidnya terus mengalir doa kepada mereka telah mewakafkan tanah ini, maka anak cucunya lah yang memakmurkan masjid ini. Maka mengajak kita semua betul-betul memakmurkan masjid. Kemudian ciri-ciri orang yang beriman adalah beriman kepada Al-Quran. Kita ketahui Al-Quran pembeda hak dan batil, dan beriman bahawa Al-Quran itu betul-betul firman Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita mengajak semua juga betul-betul percaya bahawa Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ciri-ciri orang yang beriman adalah beriman kepada hari akhirat. Di sini kita semua beriman kepada hari akhirat. Ini di dalam dunia ini kita akan kembali ke alam barzakh dan akan kembali ke alam yaumil masyar, akan kembali ke alam baqa, ada hisab, ada syurga, ada neraka. Maka di sini itulah ciri-ciri orang yang beriman. Sama dengan orang yang beriman, orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama keluarga, sesama isteri, sesama anak dalam masyarakat. Maka ciri-ciri orang yang beriman adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada keluarga. Maka di sini perbandingan cinta kepada Allah dengan manusia, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika Allah memerintahkan memotong leher atau kurban Nabi Ismail. Di sini Allah menguji Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim lebih memilih perintah Allah ketimbang tidak ada anaknya. Maka di sini Allah menguji Ibrahim betul-betul cinta kepada Allah, dan ditambah lagi Nabi Ismail mendengar bahawa untuk kurbannya adalah atas dasar perintah Allah, menguatkan lagi iman kepada ayahnya bahawa jalankanlah, itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Menunjukkan di sini Nabi Ibrahim lebih cinta kepada perintah Allah dengan cinta kepada anaknya. Kemudian Khadijah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pada suatu hari pernah menanyakan kepada Khadijah, menyatakan kepada Khadijah, apakah istriku masih cinta kepada Allah? Adakah kamu cinta kepada Allah? Maka Khadijah meneteskan air mata pertanyaan Rasulullah yang masih meragukan cintanya kepada Allah. Maka kita ketahui kekayaan Khadijah pada saat itu, sepertiga kota Makkah adalah kekayaan Khadijah. Semua harta Khadijah diperuntukkan untuk Rasulullah menjalankan misi dakwah untuk mempertahankan agama tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menunjukkan di sini apabila harta Khadijah sudah habis, boleh setelah Khadijah meninggal nanti digali kuburnya, diambil tulang-tulangnya, disusun, membuat jembatan, ambillah semua tulangku, susunlah semua untuk membuat jembatan sebagai jembatan menuju dakwah agama yang tauhid, paparnya kepada suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan di sini dua contoh cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan harta, dengan jiwa dan raganya.
menunjukkan di sini itulah ciri-ciri orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini apabila kita melihat ayat yang saya bacakan juga tadi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di sini menunjukkan ketika turun ayat ini, Sayyidina Umar menanyakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami telah menjaga diri sendiri. Bagaimana kami untuk menjaga keluarga kami? Rasulullah bersabda, wahai Sayyidina Umar, larangkanlah keluargamu dari perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ajakkanlah keluargamu untuk berbuat kebaikan, beramal ma'ruf. Maka apabila kamu mengajak keluargamu untuk tidak berbuat dosa dan mengajak untuk berbuat kebaikan, sama dengan itu sudah menjaga keluargamu. Maka di sini sangat kental sekali apabila kita melihat ciri-ciri orang yang beriman. Maka di sini kita sebagai orang tua di samping menjaga diri sendiri dan perlu menjaga keluarga. Kemudian kita kembali kepada ayat yang tadi, wal arham, hubungan dengan keluarga, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Di sini mengajak jamaah semua agar betul-betul melakukan hubungan keluarga atau cinta keluarga, karena hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia sama dengan melakukan hubungan dengan keluarga sama dengan melakukan keluarga yang harmonis, sama dengan melakukan membuat keluarga yang bahagia. Maka di sini mengajak kita semua bagaimana mengajak kita untuk betul-betul mencapai keluarga yang bahagia. Namun sebelum saya sampaikan bagaimana resep beberapa hal membuat keluarga yang bahagia, sejak Jumat pertama di Masjid Jabal Nur ini 2020 sampai sekarang, sama dengan sudah 3 tahun lebih. Maka sering saya secara pribadi ketika menuju ke masjid sering membaca doa, Allahumma fi kalbi nura, atau selanjutnya. Tapi doa tersebut sering saya indonesiakan atau acehkan. Ketika saya berangkat dari rumah ke masjid, sering saya bacakan doa tersebut. Sering saya indonesiakan atau saya acehkan. Ya Allah, berilah cahaya di hatiku. Kenapa saya berdoa agar diberikan cahaya di hidayah di hatiku? Kita ketahui bahwa hati kita akan bercahaya dengan membaca Al-Quran.
Hati kita akan bercahaya dengan mendirikan solat yang benar. Hati kita akan bercahaya dengan berbuat kebaikan. Maka di sini saya ketika berangkat ke masjid selalu membaca, Ya Allah, berilah cahaya di hatiku. Kemudian berilah cahaya di lisanku. Karena kita ketahui lidah ini tidak bertulang, maka kita selalu berdoa agar diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan menyampaikan kata-kata yang merusak daripada dalam kebaikan kita. Kemudian dilanjutkan, Ya Allah, berilah cahaya di mata saya. Kenapa kita berdoa agar diberi cahaya di mata kita? Dalam perjalanan kita macam kita lihat, maka agar betul-betul terhindar dari kita melihat yang mungkar. Kemudian saya teruskan doanya, Ya Allah, berilah cahaya di atas saya dan berilah cahaya di bawah saya. Karena kita ketahui, mata kepala kita tidak nampak melihat ke atas, mata kepala kita juga tidak nampak, tidak menembus bumi ini, maka kita meminta kepada Allah agar betul-betul diberikan cahaya hati, bagaimana betul-betul tembus kepada cahaya iman. Kemudian saya lanjutkan doa lagi, berilah cahaya di belakangku, karena secara mata anatomi kita tidak melihat, tidak bisa melihat ke belakang, Allah yang memberikan cahaya. Begitu juga berilah cahaya di depanku. Memang apabila dibatasi dengan hal-hal benda-benda tidak nampak kita lihat, maka kita meminta dan selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berilah cahaya dalam kehidupanku. Di sini selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari ketika kita melangkah ke masjid, selalu kita membaca doa. Namun saya paling teringat ada satu waktu lupa saya baca doa ketika saya berangkat dari masjid. Suatu waktu lupa saya baca doa ketika saya pulang dari masjid. Ketika masuk waktu azan yang selanjutnya, saya tidak mendengar azan. Kemudian saya tanyakan kepada dengan hiruk pikuk keadaan di dunia ini, saya tanyakan kepada orang di samping, sudah azan, sudah dari tadi azan. Menunjukkan di sini apabila kita tidak meminta kepada Allah untuk mendengar kebesaran Allah, untuk mengikuti ajakan Allah, maka kita tidak dengar, telinga kita tidak terbuka. Maka disitulah pengalaman saya ketika saya suatu waktu tidak mendengar adzan, bukan mati mikrofon, hanya mati listrik dan udip. Saya tanyakan kepada orang, semua masjid ada suara adzan, maka di sini maka saya tidak pernah apabila teringat, hanya pernah tua baca doa ketika mau ke masjid agar betul-betul diberi cahaya pada Allah Subhanahu wa taala. Namun di mimbar yang mulia ini saya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, berilah cahaya semua jamaah, berilah dalam hati jamaah Masjid Jabal Nur ini, ya Allah, cahaya dalam hatinya agar betul-betul mendapat cahaya dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Apabila dipanggil dan bersuruh untuk melaksanakan salat, pendengarkanlah ya Allah kepada kami, kepada jemaah Masjid Jabal Nur, khususnya kepada jemaah Kampung Payapentit, agar betul-betul memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Sekali lagi Allah, ya Allah, berilah cahaya di hati jemaah kami Masjid Jabal Nur ini agar betul-betul mengisi Masjid Jabal Nur untuk ubudiah kepadamu ya Allah, sembah sujud kepadamu ya Allah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, dalam melakukan keluarga yang harmonis sangat dibutuhkan bagi orang tua, sekuat tenaga, sekuat pikiran, mengajak anak-anak kita
memang anumian batak dro di ada budiwo daya hai patih. Pengalaman anak saya sendiri ketika wo daya yang tegah, tapi ketika masuk salat harus kita bangunkan, harus kita ajak, apalagi yang bukan basicnya pesantren dan daya itu sangat jauh sekali. Maka di sini mengajak kita semua, maka dalam kesempatan ini tidak bisa saya menambahkan lagi hubungan dengan manusia. Ada beberapa hal hubungan dengan manusia, namun saya akan menyampaikan poin-poinnya saja. Bagaimana resep kita hubungan harmonis dalam keluarga? Yang pertama sekali, saling bersikap jujur dan terbuka dalam keluarga. Apabila kejujuran tersebut kita kedepankan dalam rumah tangga, itu akan mendapat predikat bagaimana harmonis dalam rumah tangga. Jangankan dalam keluarga, dalam perdagangan dan hal-hal yang lainnya juga pemimpinan juga sangat dibutuhkan sikap jujur. Yang kedua, saling menjalin komunikasi yang baik antara suami istri dan dalam keluarga. Kemudian yang selanjutnya, mengutamakan kebersamaan dengan keluarga. Maka di sini walaupun kebersamaan makan dan hal-hal yang lainnya, itu adalah contoh makan di Banjaran Pajubu Runci, itu cerminan dinengok oleh anak-anak bagaimana cara makan yang baik, bagaimana cara makan yang sunnah. Karena takalan fenomena anime tanya jeno JP Tiraja dengan Jarawi, bagaimana pat hidup sunnahnya. Maka apabila kita ketahui sunnah adalah minum tersebut dengan tangan kanan 3 kali dengan membaca basmalah dan membaca alhamdulillah, kemudian diulang lagi sampai 3 kali. Tapi apa fenomena yang kita lihat sekarang bagi anak-anak kita terai belum JP. Maka itu cerminan daripada orang tua tidak pernah duduk bersama dan mengingatkan anaknya. Kemudian yang selanjutnya, saling memberikan perhatian. Kenapa saling memberikan perhatian? Bagi orang tuanya, memberikan perhatian kepada anak-anaknya bagaimana tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga menerima kelebihan dan kekurangan anggota keluarga, itu yang sangat penting. Karena yang paling tumpu imum pagsi kamu poket. Jadi yang terus dilakukan itu permasalahan tersebut. Maka kami ingatkan kepada keluarga agar betul-betul menerima kelebihan dan kekurangan anggota keluarga. Yang selanjutnya, menciptakan suasana yang menyenangkan dalam rumah tangga. Apabila kesemua tersebut hubungan dengan Allah, cinta kepada Allah dan hubungan yang harmonis sesama keluarga, maka akan lahir sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah ciri-ciri hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Itulah ciri-ciri hamba yang betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah di sini saja, semoga bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'un alim.